Shalom saudara dan saudari terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ada masa di dalam hidup kita ketika kita mendengar cerita sukses orang lain. Sukses seseorang yang awalnya hidup dalam kekurangan dan kemudian sukses mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ada juga kalanya ketika terdapat cerita para pasangan yang mendambakan buah hati, bertahun-tahun berusaha dan juga berdoa, kemudian usaha dan doa tersebut berbuah manis dengan hadirnya buah hati yang diidam-idamkan. Tentu saja perihal keinginan tidak hanya terbatas pada hal kesuksesan materi maupun hadirnya sang buah hati. Banyak keinginan kita sebagai manusia yang terpendam di dalam hati kita, dan kita sedang menunggu-nunggu janji Tuhan kepada kita, manusia yang memohon kepadanya. Kita bertanya-tanya, kapan kita akan menceritakan kisah sukses kita sendiri, bukannya menceritakan kembali pengalaman orang lain. Dalam proses menunggu tersebut, kita mengakui bahwa penantian tidaklah semanis kisah-kisah sukses. Penantian membutuhkan kesetiaan, mempunyai resiko patahnya semangat, serta meragukan Allah dengan berbagai pertanyaan. Apakah kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah Allah mau menolong kita? Apa yang Allah mau nyatakan dalam cerita hidup kita? Mengapa kita tidak mendapatkan yang kita harapkan? Seperti orang lain yang tampaknya mudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kisah Abraham yang akan kita baca kali ini dari Kejadian 21 tentang Ishak lahir, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, serta perjanjian Abraham dengan Abimelek adalah salah satu kisah penggenapan janji Allah yang kita temukan dalam Alkitab. Dalam kisah penggenapan ini, kita mengerti dalam perikop-perikop sebelumnya bagaimana Abraham dan Sarah begitu menanti-nantikan hadirnya sang buah hati yang Allah sendiri janjikan. Meskipun Abraham berkomunikasi langsung dengan Allah, tapi yang menentukan waktu tetaplah Allah, bukanlah Abraham. Bapa orang percaya tersebut harus tunduk dalam waktu yang Allah rancangkan, bukan waktu yang Abraham inginkan. Di dalam pasal yang sama, Abraham juga harus mengambil sebuah keputusan yang berat, melepaskan Hagar dan Ismail, anak yang pastilah juga mendapatkan kasihnya. Abraham mengandalkan Allah tentang penyertaan dan janji bahwa Allah juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Keputusan sulit harus Abraham ambil, sekali lagi, dalam kepercayaan Allah yang selalu menepati janjinya. Saudara dan saudari terkasih, mungkin saja ada janji Allah yang saudara dan saudari sedang tunggu untuk dinyatakan. Masa penantian bukanlah masa yang mudah untuk dilalui. Tapi Allah yang bahkan telah mengorbankan dirinya, bukanlah Allah yang ingkar janji. Dia menepati janjinya dalam waktu yang telah Dia rancangkan, bukan dalam waktu yang kita ingin-inginkan. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 21, ayat 1-7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya.
Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kejadian 21 ayat 8-21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham, oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Kejadian 21 ayat 22-34. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu.
Siapa yang melakukan hal itu? Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu, dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku, untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu, orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak sangka sebelumnya. Kita pergi ke tempat makan dan tak disangka kita bertemu dengan sahabat lama. Ketika ada dalam situasi darurat, ada kalanya ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang yang tidak kita sangka sebelumnya. Kebetulan-kebetulan yang terjadi sering terjadi dengan menyenangkan. Tapi ada kalanya juga ketika kebetulan yang terjadi dengan tidak menyenangkan. Kebetulan ada paku di jalan yang melubangi ban motor atau mobil kita. Kebetulan kita berada di tempat dan waktu yang salah, sehingga masalah menghampiri hidup kita. Hidup kita, bagaimanapun juga kita rancang-rancangkan, tetap saja tidak dapat menjamin masa depan. Ketidakpastian ini mungkin membuat hati kita takut dan khawatir, karena ketidakmampuan kita untuk memastikan apa yang terjadi di dalam masa depan kita. Saudara dan saudariku terkasih, manusia adalah makhluk yang fana. Kita hidup dan bekerja sesuai dengan talenta dan kasih yang Allah berikan dalam hidup kita masing-masing. Menjadi khawatir adalah salah satu bagian dari kefanaan kita sebagai manusia. Tapi Allah Sang Pencipta meminta kita datang untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya. Kita berlindung dalam rahmat kasih-Nya, mendapatkan kenyamanan dan jaminan masa depan di dalam Allah saja. Apa yang akan terjadi di masa depan, saudara dan saudari terkasih, adalah hak Allah untuk mengaturnya. Apapun juga yang akan terjadi, Allah yang telah selalu menepati janji-Nya, memberikan kita harapan serta jaminan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, manusia yang sangat dikasihi-Nya. Kali ini ayat-ayat kasih akan mengajak saudara dan saudari terkasih untuk membaca satu bagian dari Alkitab dari Kejadian 22 ayat 1-19. Kepercayaan Abraham diuji, dan Kejadian 22 ayat 20-24, keturunan Nahor. Abraham pada akhirnya menerima pemenuhan janji Allah setelah penantian yang sangat panjang. Dalam proses penantian tersebut, Abraham belajar bahwa yang akan terjadi di dalam kehidupannya adalah kehendak Allah saja. Allah memenuhi janjinya sesuai waktu yang dirancangnya, bukan waktu yang dirancang manusia. Sebaik apapun, Abraham berusaha merancang jalan hidupnya, tapi yang terjadi adalah rancangan Allah saja. Abraham mengerti bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik, sehingga dia menyerahkan hidupnya dan anak yang sangat dinanti-nantikannya hanya kepada Allah. Bahkan ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang selama ini telah ditunggunya.
Saudara dan saudari terkasih, entah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saudari saat ini. Apakah ada sesuatu yang telah kita rancangkan tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Kita menapaki jalan iman yang berbeda. Pengalaman rohani menghantarkan kita ke berbagai tempat, ke berbagai level berkat yang dapat kita tanggung. Tapi saat ini, saudara dan saudariku, kita ada dalam rahmat kasih perlindungan Allah yang sama. Allah yang telah menyerahkan dirinya di salib karena cintanya kepada kita, masing-masing pribadi yang memanggil namanya. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 22 ayat 1-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Kejadian 22, ayat 20-24. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar. Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang bernama Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maka. Di dalam hidup kita saat ini, ada waktu ketika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan kita merasa senang dan puas. Kita merasa telah melakukan sesuatu yang berarti. Tapi ada pula masanya, ketika kita harus menerima kegagalan, menelan pil pahit ketika pekerjaan yang kita lakukan ternyata tidak memberikan hasil, sesuai seperti yang kita harapkan. Dalam hal ini, cara kita menangani kegagalan, ataupun juga keberhasilan, bergantung kepada kedewasaan karakter kita. Ketika kita diajarkan untuk menjadi sempurna, kegagalan kecil yang mungkin saja dianggap biasa oleh orang lain bisa membuat kita merasa sangat malu, sangat bodoh, dan kita merasa sangat tidak layak. Saudara dan saudariku terkasih, satu hal yang kita tahu adalah Allah mengasihi kita tanpa syarat. Anugerah keselamatan diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tidak memandang gagalnya diri kita, maupun betapa tidak layaknya diri kita. Allah tetap mencintai kita. Dan kita semua tahu, hanya karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudariku terkasih, bagaimanapun juga keadaan kita saat ini, Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Dia merindukan setiap orang dari kita. Dia menanti-nantikan kedatangan kita, seperti seorang bapa yang menantikan kedatangan anak-anaknya. Saat ini ayat-ayat kasih akan membaca satu perikop Alkitab dari Kejadian 23 ayat 1-20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah, sang istri yang sangat dicintai oleh Abraham, yang telah menemaninya keluar dari tanah leluhurnya untuk mendampingi Abraham memenuhi panggilan Allah, akhirnya meninggal di tanah Kanaan, di sebuah tanah asing yang bukan milik pusakanya, bukan milik keluarganya. Hidup di tanah asing berarti bahwa Abraham dan keluarganya tidak bisa begitu saja menguburkan Sarah, wanita yang telah selama ini mendampinginya. Abraham harus mendapatkan izin dari mereka yang mempunyai tanah di negeri asing itu. Abraham yang dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya tidak dengan serta-merta memanfaatkan kejadian yang menimpanya untuk mendapatkan tanah secara cuma-cuma untuk Sarah. Setiap orang di tanah itu mengerti bahwa Abraham adalah orang yang disertai oleh Allah, sehingga mereka menyebutnya sebagai raja, orang yang mempunyai kuasa. Dia mengerti
bahwa dia harus menghormati orang-orang yang telah menerimanya hidup di antara mereka dengan membeli sebuah gua untuk tanah penguburan Sarah dengan harga yang wajar. Sungguh pun mereka ingin memberikannya dengan cuma-cuma. Apa yang kemudian Allah lakukan kepada Abraham mengajarkan kita bahwa Allah menyatakan anugerahnya dengan melembutkan hati para pemimpin negeri asing itu saat Abraham menyatakan keinginannya. Terlebih dari itu, Allah juga membuka jalan bagi Abraham untuk dapat membeli tanah dan gua untuk penguburan istrinya. Suatu hal yang sangat tidak terduga, mengingat Abraham adalah orang asing di negeri Filistin itu. Kisah kematian Sarah ini juga secara tersirat menegaskan kembali janji Allah mengenai tanah perjanjian kepada Abraham. Meski hanya membeli sebidang tanah kecil saat itu, tetapi di masa depan, Allah akan membawa keturunannya untuk memiliki negeri itu sebagai tanah warisan. Saudara dan saudariku terkasih, dari kisah kematian Sarah ini, kita boleh belajar bahwa pada masa-masa sulit dan menyedihkan, ketika kita harus kehilangan atau kita mengalami kemalangan serta kegagalan, kita tetap melihat kemurahan dan janji Allah. Allah tetap memelihara kita dalam naungan kasih-Nya. Maka benarlah bahwa Allah itu setia dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Nya, kita, manusia yang sangat dikasihinya. Sekali-kali Ia tidak pernah melupakan janjinya, sesulit apapun situasi yang kita hadapi. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan kasih Allah melalui ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menyertaimu dalam tidurmu saat ini. Kejadian 23 ayat 1-20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku,
supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian, di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana, diserahkan kepada Abraham, menjadi kuburan miliknya. Demikian firman Allah pada saat ini, saudara dan saudariku terkasih. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu.